Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nana Syafur Rahman yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat. Perkenalkan, nama saya Rahil Zawapuna Putri dengan NIM 225-160-11-11003 dari Program Studi Teknik Bioproses Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Kadar Gula Terhadap Kualitas Mutu pada Roti. Di bagian ini nantinya ada pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian, lalu ada tinjauan pustaka yang berisikan hal-hal penting yang menjadi kunci utama, lalu ada metode penelitian menjelaskan terkait metode yang akan digunakan, lalu ada hasil dari pembahasan berisikan tentang data hasil percobaan, dan penutup itu menjelaskan terkait kesimpulan pembahasan yang telah didapat. Ada bagian pendahuluan, latar belakang dari saya membuat jurnal ini atau artikel ini karena seperti yang kita tahu itu roti sudah menjadi makanan yang banyak digemari oleh setiap orang dan digemari oleh setiap kalangan. Namun dalam pembuatannya itu perlu ketelitian khusus agar setiap komponennya itu dapat sesuai dengan kebutuhan karena antara komponen satu dengan komponen lainnya itu saling memiliki keterkaitan dan memiliki peran yang berbeda-beda. Salah satu komponennya itu ada komponen pendukung berupa gula. Gula itu berpengaruh tidak hanya pada rasanya manis, namun berpengaruh terhadap tekstur dan warna yang dihasilkan pada roti. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti lebih lanjut terkait pengaruh jumlah kadar gula terhadap proses fermentasi, warna roti yang akan dihasilkan, serta umur simpan roti. Manfaatnya yang didapat yaitu dapat mengetahui pengaruh jumlah kadar gula terhadap proses fermentasi, warna roti yang akan dihasilkan, serta umur simpan roti. Selain itu, dari penelitian ini kita juga dapat mengetahui nih proses dari pembuatan roti secara struktural dan faktor pengaruhnya. Adapun bagian tinjauan pustaka yang pertama itu pembahasan tentang roti. Roti itu merupakan suatu bahan pangan yang telah ada sejak zaman kebudayaan Mesopotamia. Namun pada zaman itu roti itu hanya dimakan oleh orang-orang kaum kalangan bawah. Namun oleh orang Eropa dimodifikasi sehingga menjadi makanan yang lebih modern seperti sekarang dan banyak digemari oleh setiap orang. Roti ini mengandung karbohidrat karena terbuat dari campuran antara tepung, air, gigi roti, dan komponen pendukung lainnya seperti gula, garam, mentega, dan lain-lain. Yang kedua, pembahasan tentang gula. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang tersusun atas molekul-molekul sukrosa. Nah, molekul-molekul sukrosa tersebut nantinya akan dijadikan sebagai makanan bagi mikroba atau ragi Saccharomyces cerevisiae untuk dapat berkembang dan menghasilkan roti yang bervolume. Gula juga dapat memberikan warna dan rasa melalui reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi. Dan pada bagian fermentasi, fermentasi merupakan proses biologi yang di dalamnya terdapat peran bakteri, jamur, dan ragi untuk memecah bahan organik menjadi senyawa yang berbeda. Pada prosesnya, fermentasi sendiri dapat terjadi secara aerob maupun anaerob. Namun dalam pembuatan roti, fermentasi terjadi secara anaerob, sehingga adonan yang telah diuleni akan diletakkan pada wadah yang tertutup agar bakteri dapat berkembang biak dengan baik dan menghasilkan roti yang mengembang. Lalu dilanjut dengan reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi. Keduanya itu merupakan reaksi non-enzimatik yang akan menghasilkan warna kecoklatan. Namun, terdapat perbedaan reaksi dan hasil yang didapatkan. Reaksi Maillard itu reaksi yang terjadi antara gugus amino primer dari asam amino dengan gula produksi dari gula yang dihasilkan. Nah, sedangkan kalau reaksi karamelisasi itu reaksi yang terjadi akibat adanya pemanasan gula dalam temperatur di atas titik cairnya. Keduanya sama-sama terjadi pada suhu tinggi atau pada proses pemanasan. Namun, reaksi karamelisasi tidak hanya menghasilkan perubahan warna, namun menghasilkan perubahan rasa, perubahan rasa dan aroma yang berbeda. Rasanya menjadi manis kepahitan dan aromanya ada aroma karamel karena terbentuknya senyawa aldehid, keton, ester, dan lain-lain. Lalu dilanjut dengan mutu roti. Mutu itu suatu tolak ukur yang dijadikan acuan bahwa produksi tersebut itu sesuai dengan harapan. Nah, mutu pada roti itu memenuhi kualitas kalau dilihat dari segi bahan, pengolahan, ataupun penampilan dan
proses penyimpanannya, dan pengawasannya. Roti yang memiliki volume sesuai roti yang baik itu jika memiliki volume sesuai dengan penggunaan kadar kandungan glutennya. Terus jika dilihat dari penampilannya tuh roti yang baik itu yang memiliki sedikit kerak yang tipis dan kering dan teksturnya berserat. Lanjut dengan metode penelitian, yaitu menggunakan eksperimental dengan kuantitatif, artinya data yang disajikan berupa tabel ataupun statistik angka ataupun angka, dan namun eh, data tersebut didapatkan melalui eksperimen secara langsung sehingga diperlukan alat dan bahan yang pendukungnya. Alat dan bahan yang digunakan itu bisa berupa pencetak adonan, loyang, oven penggaris, dan colorimeter, sedangkan bahannya itu ada ragi, tepung, telur, gula, garam, mentega, dan lain-lain. Nah, pada pembuatannya, gula yang ditambahkan pada adonan akan dibagi tiga menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama dengan takaran 1 sendok gula, yang kedua dengan takaran 2 sendok gula, yang ketiga yaitu dengan takaran 3 sendok gula. Nah, dari proses pembangkangan ketiga adonan tersebut nantinya akan diukur volumenya menggunakan menggaris dan diukur perubahan warnanya menggunakan colorimeter, lalu dicatat data hasil yang didapatnya dan dibuat kesimpulan. Dan hasil dan pembahasan yang dapat yaitu pada pengaruh jumlah kadar gula terhadap proses fermentasi pada perlakuan A1 dengan setelah dibentuk itu ukurannya 1,7 cm, setelah didiamkan yaitu 2,3 cm, setelah dipanggang ukurannya 2,8 cm. Pada perlakuan A2 setelah dibentuk itu ukurannya 2 cm, setelah didiamkan berukuran 2,6 cm, setelah dipanggang berukuran 3 cm. Pada perlakuan A3 setelah dibentuk itu 2,5 cm, setelah didiamkan 2,8 cm, setelah dipanggang 3,3 cm. Nah, gula dijadikan sebagai sumber. Adanya perbedaan ukuran setiap penambahan gula itu karena gula dijadikan sebagai sumber energi bagi mikroba untuk melakukan proses konversi senyawa pada adonan dengan bantuan enzim-enzim yang ada untuk memecah gula menjadi molekul-molekul sederhana dan menghasilkan alkohol berupa etanol dan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida yang dihasilkan itu nantinya akan terperangkap di dalam adonan dan menghasilkan adonan yang mengembang. Dilanjut dengan pengaruh jumlah kadar gula terhadap warna roti. Pada ini, pada perlakuan A1 itu menghasilkan nilai warna sebesar 70,6, perlakuan A2 sebesar 58,4, A3 55,5. Dari data yang dihasilkan itu dapat diketahui bahwa semakin cerah warnanya, maka nilai yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, kalau semakin rendah nilai yang dia warnanya semakin rendah nilainya, maka warna yang dihasilkan semakin gelap. Adanya gula itu dapat mengaruhi reaksi warna karena adanya reaksi mayat dan karamelisasi yang terjadi dalam proses pembuatannya. Yang mana pada reaksi mayat itu akan menghasilkan eh, pigmen melanoid untuk menghasilkan warna coklat pada roti. Sedangkan kalau untuk reaksi karamelisasi itu menghasilkan warna, eh, aroma, dan rasa yang khas. Sehingga dalam pemberian warna roti yang lebih dominan yaitu reaksi Maillard. Lalu dilanjut dengan jumlah kadar gula terhadap umur simpannya. Pada perlakuan A1 umur simpannya 2 hari, A2 3 hari, A3 4 hari. Nah, pengaruh gula itu mempengaruhi daya simpan roti karena gula itu dapat dijadikan penahan kelembapan yang ada pada adonan roti selama berlangsung proses produksi akibat sifat higroskopis yang dimilikinya. Yang mana sifat higroskopis itu merupakan kemampuan suatu zat dalam menyerap ataupun narik kelembapan dari lingkungannya sehingga penguapannya dapat terhindar dan tekstur roti yang dihasilkan itu tetap terjaga. Nah, adanya eh gula ini juga kan tadinya mempengaruhi reaksi karamelisasi kan. Dari reaksi karamelisasi itu kan
terbentuk lapisan bagian luar dan dalam. Nah, lapisan itu yang juga sebagai penahan umur simpan roti yang digunakan. Iya, umur simpan roti tersebut. Lalu di bagian penutup itu kita dapat tahu bahwa gula itu dapat mempengaruhi tampilan berupa volume, warna, serta masa simpannya. Jika gula yang tambahkan berlebih, maka volume roti yang dihasilkan meningkat karena baik bakteri yang berkembang serta membuat warna yang dihasilkan menjadi lebih coklat akibat reaksi Maillard yang berlebih. Serta umur simpan rotinya semakin lama. Sehingga dalam pembuatannya penggunaan kadar gula perlu diperhatikan secara seksama. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan dari artikel yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.